Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita ketemu lagi dengan channel TVDS atau duo saudara yang super keren ini ya guys. Kali ini kita akan membahas destinasi wisata negeri di atas awan yang ada di Indonesia. Sebelum kita memasuki ke videonya, jangan lupa di subscribe dulu ya guys. Cus. Yang pertama, Lumajang B29. Bukit 29 atau Puncak 29 di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur adalah destinasi wisata di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Mengapa B29 disebut negeri di atas awan? Di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang terdapat sebuah bukit dengan ketinggian mencapai 2.900 mdpl. Dan di bukit tersebut kita bisa menyaksikan keindahan alam berupa hamparan awan yang mengelilingi perbukitan. Pemandangan ini bisa dilihat sebelum matahari terbit. Akses jalan menuju ke puncak B29 Bromo dengan mudah dan cepat. Puncak B29 terbilang masih tempat wisata yang mempunyai pemandangan yang menakjubkan. Puncak B29 dengan ketinggian 2.900 mdpl dari permukaan laut ini menyandang status puncak paling tinggi di Bromo. Dari kota Lumajang ke B29 mempunyai jarak 40 km yang dapat ditempuh sekitar 2 jam perjalanan dengan kondisi jalan beraspal. Jika Anda menggunakan jalur via Lumajang, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan yang luar biasa indahnya. Wow. Yang kedua, Dieng, dataran tinggi yang letaknya berada di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo. Dieng juga letaknya dekat dengan Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Kenapa Dieng disebut negeri di atas awan? Karena di Dieng ada sebuah bukit bernama Bukit Sikunir yang apabila kalian melihat sebelum matahari terbit, maka puncak Bukit Sikunir ini akan tertutup kabut putih yang membuatnya seperti berada di atas awan. Sudah sejak lama, Dieng tidak hanya menarik wisatawan lokal tetapi juga luar negeri. Kondisi saat ini masih banyak yang bingung soal jalur menuju Dieng. Bagaimana caranya untuk sampai ke Dieng? Tempat wisata Dieng masuk Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara. Memiliki beberapa jalur pilihan untuk menjangkaunya. Wonosobo merupakan jalur yang paling banyak dipilih dengan pertimbangan lebih pendek, tidak terlalu banyak tikungan. Kondisi geografis dan topografis Wonosobo yang bergunung-gunung menyebabkan jalur transportasinya juga terbatas dan hanya dapat ditempuh dengan jalur darat, antara lain bus, taksi, travel, mobil pribadi, sepeda motor, atau transportasi darat lainnya. Yang ketiga, Gunung Andong. Berada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, tempat ini merupakan favorit bagi pelancong untuk menikmati keindahan negeri di atas awan. Meski hanya gunung kecil, dari puncak Andong, para pendaki bisa menyaksikan hamparan beberapa gunung, di antaranya Merbabu, Merapi, Sindoro, Sumbing, Prau, Telemonyo, Lawu, dan Ungaran. Dan pemandangan paling bagus biasanya pada awal April dan akhir Mei. Dengan ketinggian yang hanya mencapai 1.726 mdpl, gunung yang letaknya di antara Desa Ngablak, Desa Togorejo, dan Desa Ngabrat, Kabupaten Magelang ini merupakan favorit bagi pendaki pemula. Gunung ini juga mempunyai jalur pendek untuk mencapai puncak. Gunung Andong ini mempunyai 4 puncak sekaligus yang berjejer membentang dari arah barat hingga timur. 4 puncak itu antara lain Puncak Makam, Puncak Jiwa, Puncak Andong, dan Puncak Alap-Alap. Yang tertinggi adalah Puncak Andong. Sedangkan Puncak Jiwa menjadi tempat istirahat dan camping ground
di mana di situ bisa mendirikan tenda untuk menunggu momen matahari terbit. Pemandangan di puncak biasanya disebut dengan 360 derajat karena hanya memutar badan 360 derajat saat di puncak. Pendaki dapat melihat Gunung Merbabu, Merapi, Sindoro, Sumbing, Prau, Ungaran, Telemonyo, serta puncak gunung lainnya yang disertai dengan gumpalan dan hamparan awan yang sangat indah. Gimana? Sangat indah bukan? Yang keempat, Lolai. Tanah Toraja di Sulawesi Selatan memiliki banyak keindahan yang tersimpan. Salah satunya adalah puncak Bukit Tibatu Tumonga. Toraja Utara atau negeri di atas awan. Umumnya, masyarakat mengenal Lolai di Toraja sebagai tempat destinasi liburan. Pemandangan yang sangat luar biasa ini berupa gumpalan awan di pagi hari di dasar lembah. Cuaca di kawasan ini juga terbilang dingin dengan suhu berkisar 14-21 derajat Celcius dengan hembusan angin yang sangat menggigil di tubuh. Untuk melihat pemandangan indah ini, pengunjung biasanya berkumpul sekitar pukul 5.00 WITA dan sekitar pukul 5.30 WITA. Oleh sebab itu, untuk menikmati keindahan alam Lolai ini, biasanya wisatawan menginap di tempat penginapan di Lolai atau di Rantai Pao. Jika menginap di Rantai Pao, maka perjalanan harus dimulai sepagi mungkin. Untuk penginapan di Rantai Pao ada banyak sekali dari kelas Wisma, kurang lebih berkisar 150.000 sampai 200.000 per kamar. Untuk ukuran hotel berbintang kurang lebih berkisar 500.000 sampai 1.250.000 per malam. Jika menginap di Lolai, wisatawan bisa menginap di kelas Wisma atau rumah adat Tongkoan atau tenda. Rumah adat Tongkoan hanya berupa persegi panjang tanpa dinding dan dapat dihuni 5-7 orang dewasa. Untuk tenda lepas, berupa tenda yang dipakai camping pada umumnya, bisa dihuni 2-3 orang dewasa untuk harga sewanya 100-150.000. Gimana guys? Tertarik untuk berkunjung ke Lolai? Siap. Gimana guys pemandangannya? Keren bukan? Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita ya. Terima kasih sudah mengikuti video kami. Nantikan video-video kami selanjutnya. Bye-bye.